Pasti kalian tahu siapa Raden Ajeng Kartini ya? Beliau adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara, di mana setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau dimakamkan di Desa Mantingan, Bulu, Rembang, Jawa Tengah. Sedangkan museumnya berada di Jepara dan Rembang. Di setiap wisata atau tempat bersejarah pasti ada yang namanya guide kan? Iya, guide di sini tugasnya yaitu memandu, menemani, membimbing, dan memberikan informasi kepada wisatawan berkaitan dengan tempat yang dikunjungi. Setiap orang juga pasti memiliki cerita atau pengalaman pribadi masing-masing. Salah satu contohnya seperti seorang guide museum Raden Ajeng Kartini yang ada di Rembang ini, tentang gimana pengalaman pribadinya soal kemistikan di tempat tersebut. Penasaran? Yuk simak videonya. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Terima kasih. Sejumlah pengalaman berbau mistis yang dialami Nugraheni Saputri Nurhidayah, guide wisata yang bertugas di Museum Kartini Rembang. Wanita muda asal Desa Ngemplak, Kecamatan Lasem ini mengaku sulit memastikan apakah kejadian itu berkaitan dengan mistis atau tidak. Namun menurutnya sebagai peristiwa aneh. Pernah suatu ketika, ada 4 orang pria mengaku dari Bandung, Jawa Barat datang ke Museum Kartini. Setelah menulis nama dan alamat di buku tamu, mereka masuk tanpa mau didampingi guide. Ditunggu di depan pintu utama sampai 2 jam, wisatawan tersebut tak kunjung keluar. Karena museum akan ditutup, ia yang kebetulan bertugas sendirian memilih mengecek ke dalam museum. Cukup mengejutkan. Ternyata di dalam museum tidak ada siapa-siapa. Kisah lain, seorang ibu bersama anaknya datang ke museum. Setelah itu sang anak yang baru berumur 2 tahun di rumah tiap malam bicara dan bermain sendiri. Saat diajak kembali lagi ke museum, anak tersebut terus-terusan menangis. Yang 4 pria masuk gak keluar-keluar itu, ya aneh aja. Pintu masuk dan keluar kan jadi satu. Gak mungkin kalau keluar lewat jalur lain. Yang kisah ibu dan anaknya kok jadi seperti itu? Konon ada keterkaitan dengan sesuatu dari sini. Semua sulit dibuktikan dengan akal sehat, tapi kejadiannya memang demikian. Tutur Nugraheni. Nugraheni menambahkan, terlepas dari pengalaman anehnya, ia menilai berkunjung ke Museum Kartini tetaplah mengasyikkan. Bahkan selama mendampingi tamu, dirinya mendapati pengunjung sampai menangis karena larut mengingat sejarah Raden Ajeng Kartini tempo dulu dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini harus menikah muda. Setelah itu hampir setahun kemudian wafat saat melahirkan anak pertama. Saya senang sekali ketika pengunjung masuk museum bisa membuat mereka merinding karena terkenang dengan sejarah Raden Ajeng Kartini, utamanya wisatawan dari luar kota. Beberapa kali saya ketahui sampai menangis. Gak hanya sekedar melihat benda-benda peninggalan beliau, datang setelah itu pulang. Imbuhnya. Nugraheni sendiri sangat menikmati profesinya sekarang. Mantan Mbak Maritim 2 dalam kontes pemilihan Mas Mbak Rembang ini ingin semakin menyatu dengan Museum Kartini. Sampai hal-hal kecil dari sosok Raden Ajeng Kartini harus diketahui detail, sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat yang berkunjung ke museum. Tentu tujuannya untuk mendongkrak semangat menghargai pahlawan, sekaligus memantik rasa nasionalisme. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.